Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Melinda dari kelas 6C. Pada video pertama ini, kita akan mulai dengan membahas pembuktian matematika. Oke, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Oke, pada video pertama ini kita akan membahas tentang pembuktian matematika. Untuk pembuktian yang pertama itu diberikan omega sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Misalkan P omeganya itu ini, dan kita akan membuktikan atau menentukan apakah P omega ini adalah suatu sigma aljabar. Oke, untuk membuktikannya itu ada beberapa syarat, ada 3 syarat. Yang pertama itu himpunan kosong itu, sorry sebentar, adalah elemen dari P omega. Oke, dan ternyata himpunan kosong ini adalah elemen dari P omega. Jadi untuk syarat yang pertama itu terpenuhi. Terpenuhi. Untuk syarat yang kedua, itu jika kita ambil ini, jika A anggota dari P omega, maka komplemennya itu akan komplemennya itu akan anggota dari P omega juga. Jadi untuk syarat yang kedua itu jika A ini adalah anggota dari P omega, maka komplemennya juga adalah anggota dari P omega. Nah, kita di sini misal kita ambil A-nya itu sama dengan, ambil 1,2 yang ini ya. Kita ambil yang ini. Oke. Nah, kita ambil A-nya itu 1,2. Maka komplemennya itu kan nah, si A ini kan anggota dari P omega ya. Oke. Nah, maka komplemennya kan berarti 3, 4, 5, 6 sisanya kan. Berarti kan di sini A-nya 1,2, berarti A komplemennya 3,4,5,6. Nah, A komplemennya juga bakalan anggota dari P omega. Karena tadi kan diketahui misalkan P omeganya ini kan sampai omega. Oke, maka untuk syarat yang kedua itu terpenuhi juga. Kita buktikan syarat yang ketiga. Untuk syarat yang ketiga, ambil sembarang
ambil sembarang hmm, A1 A1 koma 1. Oke, untuk syarat yang ketiga kita A1, ambil sembarang A1, A2, koma, dan seterusnya. Itu anggota dari P omega. Nah, selanjutnya kita ilustrasikan A1 itu sama dengan 1, lalu A2 itu 1,3, A3 ambil 4, A4 kita ambil 2, 3, 2, 5, 6 aja. 5, 6. Oke. Nah, berdasarkan sifat power set, nah, di mana gabungan dari J sama dengan 1 sampai hingga AJ itu anggota dari P omega. Nah, jadi A1 gabung ini A1 gabung nah ini dia gabung 2 gabung 3 gabung 4
Sama dengan, kan tadi A11, kita gabung dengan A2. A2 itu 1,3 berarti 3. 3 itu kan 4, berarti kita gabungkan. 4 itu 2, 5, 6. Nah ini dia gabungannya. Jadinya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata gabungan dari A1, A2, ternyata gabungan dari A1, gabung A2, gabung A3, gabung A4 itu anggota dari P omega. Maka jadi terbukti kalau P omega adalah sigma aljabar. Oke, ternyata soal yang pertama itu terbukti bahwa P omega adalah suatu sigma aljabar melalui tiga syarat. Yang pertama, himpunan kosong anggota dari P omega sudah. Syarat kedua terpenuhi, syarat ketiga terpenuhi juga. Nah, jadi terbukti kalau P omega adalah sigma aljabar. Oke, kita masuk ke pembuktian yang kedua. Misalkan omega, A cantik, dan P suatu ruang probabilitas, maka berlaku sifat berikut. Jika A, B anggota dari A cantik dengan A subset B, maka peluang B kurang A itu sama dengan PB dikurangi PA. Nah, di sini terdapat ilustrasinya, di mana untuk lingkaran yang kecil yang ada di dalam ini A, sedangkan yang di luar ini B. Kenapa? Karena A subset, diketahui A subset dari B. Nah, di sini juga diketahui kalau A itu beririsan dengan B, maka hasilnya akan A. Jika A beririsan dengan B, maka hasilnya A saja. Sehingga A dan B itu tidak saling lepas. Nah, yang ini, yang diarsir ini em, B kurang A, di mana si B-nya itu tanpa A, jadi A-nya itu pisah di sini karena beririsan. Oke, kita akan buktikan. A hmm, beririsan dengan B, lalu dikurangi A. Itu sama dengan himpunan kosong. Di sini yang tadi ambil himpunan kosong. Nah, jika A iris B dikurangi A, maka himpunan kosong. Nah, ini kan A iris B, terus dikurangi A, ya kosong lah ya, jadinya himpunan kosong, betul. A dan B kurang A itu saling lepas. Nah, akan dibuktikan ini.
Oke, oke, sama dengan A gabung. Ambil lagi yang dari sini. Memudahkan. B itu A gabung B dikurangi satu. Tadi kan A itu eh, A iris B. Nah, kalau B itu A gabung B kurang A. Lalu anggap B yang saling lepas. Anggap B ini saling lepas. Maka diperoleh PB sama dengan PA ditambah PB. Oke, karena B ini saling lepas, maka diperoleh PB atau peluang B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B. Lalu B sama dengan A gabung B kurang A itu kan tadi sudah ya diketahui nih. Lalu kita dapat peluang B. Oke, itu sama dengan P. Oke, maka kalau udah dari sini kita bisa langsung tentukan PB ini jadi PA ditambah, kalau gabungan kan ditambah ya, P, B kurang A. Nah, kalau udah sampai sini, kita bisa dapatkan, ini kita PB-nya pindah. Hmm, sama dengan ini tetap. Berarti kita bisa, PA-nya kita pindahkan ya. Jadinya negatif. Sama dengan, saya nggak kelihatan. PA sama dengan, nah, karena PA-nya kan kita meneruskan jadi negatif kan. Jadi kita peroleh
sama dengan PB min PA. Terbukti. Oke, oke. Untuk pembuktian yang ketiga itu misalkan em, omega, koma cantik, koma P, suatu ruang probabilitas, maka berlaku sifat berikut. Buktikan em, peluang A komplement itu sama dengan satu dikurangi PA untuk setiap anggota dari A cantik. Oke, kita akan langsung saja membuktikan. Ambil sembarang. A anggota dari A cantik, di mana omega itu sama dengan A gabung A komplement. Nah, kita juga kan sebelumnya sudah mengetahui kalau misalkan nilai dari P omega itu sama dengan satu. Nah, maka kita masukin. Nah, tadi kan sudah diketahui ya, omega itu sama dengan A gabung A komplement. Berarti kalau misalkan peluang P omega itu sama dengan PA ditambah digabung guys. A komplement. Selanjutnya, tadi kan diketahui juga ya, P omega itu nilainya satu. Berarti di sini kita substitusi P omega ini dengan satu. Setelah itu, di sini kan buktikannya P A komplement, berarti di sini kita tuliskan, kita pindahkan PA-nya kita pindahkan di satu. Nah, kan sama kan? Jadi kita pindahkan PA-nya ke ruas kiri. Berarti nilainya akan negatif PA. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau misalkan mau ditulis, biar tidak pusing, itu nanti kayak gini. Nah, kalau nggak mau pusing, jadi tetap aja sama aja. Jadi PA komplement sama dengan satu min PA. Terbukti juga. Oke, untuk soal ketiga terbukti. Oke, misalkan omega, A cantik, P suatu ruang probabilitas, maka berlaku sifat berikut.
Buktikan bahwa upel P bersifat monoton, yaitu jika A subset B untuk suatu A, B anggota dari A cantik, maka PA kurang dari sama dengan PB. Kita akan membuktikan kalau misalkan PA itu kurang dari sama dengan PB. Nah, di sini terdapat ilustrasinya, di mana A ini subset B. Benar ya, A ini subset B. Nah, untuk yang bagian yang diarsir ini adalah P kurangi A. Nah, ini juga berlaku kalau misalkan A iris B kurangi A itu sama dengan himpunan kosong, itu benar. Dan A dan B kurang A itu saling lepas. Oke, kita akan membuktikannya. B sama dengan, yang ini ya, yang tadi ada di sifat kedua. Nah, ini. B ini kan sama dengan, oke, B sama dengan A gabungan dari B kurang A. Maka PB sama dengan PA ditambah, karena gabungan, ditambah PB kurangi A. Di mana ini saling lepas. Oke, selanjutnya PA ini bisa pindah ruas ke kiri. Maka dikurang PB dikurangi PA sama dengan PB dikurangi A. Nah, di sini BA ini suatu kejadian. Maka peluang kejadian tidak pernah negatif. Jadi, negatif. P peluang B min A itu bakalan lebih dari sama dengan 0. Karena tadi B kurang A itu adalah suatu kejadian. Jadi, suatu peluang kejadian tidak akan pernah negatif. Maka P peluang B min A itu akan lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, peluang B min, peluang A juga itu akan lebih dari sama dengan 0. Maka kita bisa mendapatkan hasilnya dengan kita menambahkan PA di kedua ruas. Tambahkan PA, lalu di sini kita tambahkan PA juga. Oke. Nah,
Jadi didapat, ini kan PA, negatif PA ditambah PA itu kan habis ya. Jadi tinggal PB. Di sini PA. Nah, terbukti kalau misalkan PB ini lebih besar sama dengan PA. Karena di sini pengen mencari PA kurang dari PB ya tinggal balik saja penulisannya. PA kurang dari PB. Sama saja. Hanya penulisannya yang berbeda tapi maknanya sama. Nah, di sini kan PB lebih besar lebih besar sama dengan PA. Jadi kalau misalkan di sini ingin dibuktikan kalau PA kurang dari sama dengan PB, itu terbukti. Kalau PA itu kurang dari sama dengan PB. Oke, selanjutnya kita akan membuktikan soal nomor 5. Ini tentang probability density function atau PDF. Di mana definisikan P eh, bilangan real menuju bilangan real, real ke real, di mana Px ini 0 jika X kurang dari 0, dan E pangkat min X itu jika X lebih besar sama dengan 0. Tentukan apakah P adalah probability density function atau PDF. Oke, kita langsung saja. Nah, untuk membuktikan eh, suatu probability density function itu ada dua syarat. Untuk syarat yang pertama itu harus lebih besar dari nol dan syarat kedua itu harus sama dengan satu. Langsung saja kita buktikan syarat yang pertama dulu. Syarat yang pertama. Ambil sembarang lambda. Nah, anggota dari R. Kita cari di sini yang tadi. Nah, ini. Lambda anggota R. Jangan real. Jika X ini kurang dari 0, maka Px-nya itu sama dengan 0 ya. Sini. Oke, kalau yang kedua, jika X-nya itu eh, lebih besar sama dengan 0, maka X-nya itu sama dengan ini ya. Oke, di mana untuk nilai yang Px sama dengan pangkat negatif X itu hasilnya akan lebih besar, akan lebih besar dari 0. Nih, akan lebih besar dari 0. Maka untuk
semua yang ada di sini itu akan lebih besar lebih besar eh dari sama dengan nol, lebih besar sama dengan nol. Jadi jadi px ini kan nilainya nol, ini lebih dari nol. Berarti si nilai px-nya itu akan lebih besar sama dengan nol. Hmm, untuk setiap mana ya untuk setiap pokoknya untuk setiap x anggota R. Ambil sembarang ini, ambil sembarang X ya guys. Oke, maka untuk syarat yang pertama itu terbukti. Kalau misalkan X-nya itu lebih besar sama dengan nol. Untuk syarat yang kedua, integral R. Gimana sih? Ulangi. Integral negatif sehingga sampai sehingga px dx sama dengan negatif sehingga sampai nol. Vx-nya yang pertama kan nol, dx ditambah dari nol sampai hingga x-nya nih. Oke, ini kan nol ya, ditambah ini. Oke, kita ubah yang ini itu ke limit. Dari limit
limit B menuju tak hingga batasannya B 0. Selanjutnya substitusi B dan 0 ini ke X. Pertama itu B dulu. Ditambah yang kedua itu 0. Oke. Nah, misalnya kita bisa operasikan kalau misalkan pangkat negatif 0 itu hasilnya 1. Ini ketinggalan ya, harusnya ini negatif E. Oke, ini jadinya. Selanjutnya, udah kita, karena ini konstanta, kita keluarkan. Eh, karena ini eh pangkat min B, kita bisa ubah menjadi per ya. Kita ubah supaya pangkatnya itu nggak negatif. 1 per pangkat B. Ini negatif. Supaya pangkatnya itu nggak negatif. Jadi kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Selanjutnya, kita bisa operasikan kan limit B menuju tak hingga dari negatif 1 per pangkat B itu hasilnya 0. Jadi 1 ditambah 0. Tuh, 1. Nah, untuk syarat kedua juga terbukti. Jadi dapat disimpulkan kalau P adalah P adalah PDF.
Oke. Oke teman-teman, sampai di sini pembahasan pembuktian matematika pada video pertama ini. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas tentang penyelesaian soal pemecahan masalah matematika. Baik, terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.